Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dwi Maharani Koas. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga YouTube channel ini menjadi amal jahir ya untuk kita semua. Terima kasih. Nah, kali ini kita masih dalam konsep yaitu referensi. Di referensi kemarin itu mengenai website website Islami. Namun kalau untuk hari ini kita akan merekomendasikan YouTube channel. Nah, salah satu YouTube channel Islami yang saya rekomendasikan itu sebenarnya banyak, cuma hari ini kita fokus di sini aja, yaitu MMC, Muslimah Media Center. Nah, Muslimah Media Center di sini ada mengisahkan banyak hal. Jadi fokus daripada Muslimah Media Center itu adalah dalam menginspirasi ataupun memberikan berita-berita ataupun konten-konten yang up to date untuk anak milenials dan juga ibu-ibu, tapi khusus anak-anak milenials ini nggak akan kalah, jadi sangat-sangat recommended untuk semua kalangan. Langsung aja saya lihatkan videonya. Oke, jadi mulai dari videonya, sama lihat di sini 46 menit. Nah, kalau kita lihat dari referensinya, lihat rata-rata waktu tontonnya itu sampai ribuan kali, yaitu 1,1 ribu kali, 4,7 ribu kali, 2.000 kali, 1,8 ribu kali, dan banyak lainnya, ini sampai 3,1 ribu kali dalam satu video. Masya Allah ya, jadi memang sangat amat recommended. Jadi jika kalian masih belum mau melihat Muslimah Media Center, maka sebenarnya kalian itu sudah sangat ketinggalan. Tuh. Nah, lalu yang kedua, selain memang sudah banyak orang yang melihat Muslimah Media Center ini, juga karena Muslimah Media Center ini memberikan konten-konten yang up to date. Jadi contoh, misalnya pada saat pembahasan mengenai kasus COVID. Nah, kasus COVID ini sangat amat masih mewabah kan di tengah kita saat ini, ataupun saat ini dibahaskan juga. Atau juga seperti yang di bawah ini, 1 hari yang lalu. Jadi memang kemarin kita langsung hebohkan kan dengan apa, nugget BTS. Ya, siapa yang nggak tahu anak milenial tentang BTS. BTS jadi harganya sampai miliaran, laku dengan 1,4 miliar. Jadi saya nggak update mengenai Korea gitu kan, nggak update banget dengan apa yang lagi, makanan yang lagi hits kali ini, tetapi gitu saya suka menonton YouTube channel MMC gitu kan, saya langsung tahu, oh yang update itu saat ini tuh dunia itu lagi melihat yang namanya nugget BTS Meal. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ini belum saya subscribe karena ini pakai akun yang lain. Oke, langsung aja, saya misalkan adalah saya klik langsung mengenai nugget BTS. Ini masih update ya, masih baru 1 hari. Kita klik. Nah, jadi sudah jelas ditonton ribuan kali, sudah masuk iklan, ribuan kali, like-nya juga sampai ribuan, 1,6, jadi baru 1 hari sudah dapat ribuan kali. Nah, jadi kita Junk food yang kita makan karena enak, bukan karena banyak gizinya.
Mau Ngomong-ngomong nih tentang hidupinnya, nugget. jadi saya ulangi lagi Assalamualaikum ya. Sobat Millennials. Yo, what's up? Aku Mile. Dan aku Nias. Kami adalah Millennials. Mile, kamu pernah makan nugget nggak? Pernah lah. Itu kan junk food yang kita makan karena enak, bukan karena banyak gizinya. Ngomong-ngomong nih tentang nugget, bisa-bisanya ya, astagfirullahaladzim. Mau ngomong apa sih Nias? Si Army bikin heboh karena BTS Meals. Nggak nyongko aku sampai seheboh ngono loh Mile. Aku juga gak habis pikir kok. Ada yang beli sampai seharga 3 juta. Gak usah ngono Mile, lagi viral tuh. Satu nugget dari BTS Meals berhasil terjual nyaris 100.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Astagfirullah. Sayang banget duitnya cuma buat beli kayak gitu. Sekarang kan banyak orang yang gak bisa makan, sekolah. Mending dipakai bantu mereka lah. Ya Allah. Padahal loh Mile ya, harga awalnya cuma 11.000 doang. Tapi dilelang terus sampai mendekati masa kadaluarsa. Dan hasilnya lelang tertinggi ya harga miliaran iku Mile. Fix ini mah, si pembeli bisa dibilang buang-buang uang. Katanya sih karena nuggetnya berasal dari BTS Meal. Dan juga bentuknya mirip dengan karakter Among Us. Jadinya memang unik dibanding yang lain. Ya meski dalam ilmu ekonomi gak ada masalah sih. Maksudnya kayak gimana tuh Mile? Ya pada dasarnya kan jual beli itu terjadi karena ada penawaran. Si penjual nawarin produk, ada yang minat ya terjadilah jual beli. Tapi harganya iku loh Mile. Dia kan menjual dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Nah itu namanya strategi bisnis Nias. Si penjual manfaatin kesempatan meraup keuntungan. Selama si pembeli nggak dipaksa ya nggak ada masalah. Tapi iki yo rodo irasional alias gak waras sih. Ya masa nugget sak cuil harganya kok tuku omah? Ya kalau kebutuhan pokok, harga setinggi apapun orang bakal beli. Lah ini. Nah disitulah nanti masalahnya Nias. Dalam konteks Oke, jadi produk itu dengan harga mahal. jadi itu adalah awal daripada penjelasannya. Jadi dari mulai tampilannya etching kan, millennials banget, lucu, imut, ngasih taunya itu juga baik, ngasih memahaminya ke kita juga mudah dimengerti dan lain sebagainya. Nah, lalu kita bisa back. Nah, jadi bukan hanya yang hits saja ataupun yang salah, tetapi yang hit juga tapi benar. Misalnya apa? Yaitu membahas mengenai Palestina. Nah, Palestina ini sesuatu hal yang sudah cukup lama menjadi pembahasan, tetapi tidak sampai kepada intinya, sampai kepada akar permasalahannya dan tidak secara meluas. Di sini di MMC akan dibahas secara meluas. Salah satunya lihat kisah balik negara Palestina. Jadi ada bincang-bincang dengan tokoh dan juga pakar di dalam sejarah dan juga Islam. Jadi sebenarnya Palestina seperti apa dan dalam sirahnya itu juga seperti apa. Lalu ada pengembangan ideologis. Nah, sebagai seorang yang misalnya sudah merasa hijrah ataupun memang ingin hijrah dan dianya sudah berkomitmen untuk ingin menjadi seorang pengemban dakwah, hamlut dakwah, dan pastinya sesuai dengan ideologi syariat Islam, ideologis Islam. Nah, harus adanya 1 minute ataupun pengingat kembali untuk para pengemban dakwah. Adalah kita. Nah, jadi kita para pengemban dakwah juga harus ingat tujuan hidup kita. Kenapa kita memilih sebagai pengemban dakwah? Kenapa kita harus menjadi pengemban dakwah? Kenapa kita harus fokus menjadi pengemban dakwah dan lain sebagainya.
Lalu ada pembahasan mengenai pajak. Nah, update banget kan. Jadi pajak yang lagi rame nih, yang semua bakal katanya dipajak mulai dari bahan pokok, pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga akan dibahas. Karena apa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu melihat segala halnya. Jadi segala halnya ada solusi di dalam Islam. Termasuk apa? Masuk pajak. Kenapa bisa saat ini ada pajak yang seperti itu? Itu pajak yang ada saat ini itu pandangan siapa? Pandangan ekonomi apa yang kita anut saat ini? Yaitu kapitalisme. Karena itu di sini judulnya ada kapitalisme PS Islam versus Islam. Jadi sebenarnya seperti apa? Kenapa kita saat ini yang menjalankan sistem perekonomian kapitalisme harus disandingkan dengan perekonomian sistem Islam. Nah, dan seperti apa eh, kapitalisme dan juga seperti apa Islam serta bagaimana solusinya, silahkan langsung disimak di MMC. Dan banyak hal lain-lainnya yang perlu sangat kita lihat di MMC. Jadi YouTube Muslimah Media Center ini benar-benar sangat recommended untuk seluruh kalangan, baik untuk kalangan millennials, kalangan non millennials, kalangan zona X, Y, Z atau millennial. Oke, demikian referensi ataupun rekomendasi YouTube channel hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal jahiriah. Sangat-sangat apa yang menjadi referensi kita itu sangat amat menentukan bagaimana pemikiran dan juga pemahaman kita dan juga ataupun tindakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.